Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu yang berjudul konflik dan stres kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidarul Hakim, NIM 068, dan dua teman saya yaitu Indah Handayani NIM 069 dan Baharudin Allah Sako dengan NIM 070. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian konflik. Pengertian konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, atau dengan kenyataan yang terjadi. Konflik bisa membuat suatu organisasi menjadi mantap dan berkembang, namun juga bisa membuat organisasi atau perusahaan gulung tikar. Konflik ini akan terus ada selama masing-masing pihak masih mencari kebenaran masing-masing, sehingga diperlukan penyelesaian kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik. Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel ada 5 jenis konflik, yaitu yang pertama adalah konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal merupakan konflik antara seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini dapat terjadi akibat pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi secara bersamaan. Yang kedua adalah konflik interpersonal. Konflik ini terjadi karena antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan keinginan ataupun kepentingan. Yang ketiga adalah konflik individu dengan kelompok. Konflik ini melibatkan individu dengan kelompok. Apabila individu ada yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keinginan kelompok, maka ia akan mendapatkan hukuman. Itu merupakan salah satu contohnya. Yang keempat adalah konflik antar kelompok organisasi. Konflik ini bisa terjadi antar lini dan staf, pekerja dan pekerja, atau pekerja dengan manajemen. Ini merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang selanjutnya adalah konflik antar organisasi. Konflik ini berdasarkan pengalaman nyata. Konflik ini terjadi antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, yang kemungkinan disebabkan salah satunya yaitu perebutan lahan atau yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor stres kerja yang akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Saya persilahkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor konflik kerja. Faktor konflik kerja bisa dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern sendiri dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu faktor kemantapan organisasi dan sistem nilai. Untuk kemantapan organisasi, apabila organisasi yang sudah mantap biasanya bisa mengatasi setiap konflik karena menghargai perbedaan yang terjadi. Organisasi tersebut sudah biasa menghadapi konflik sehingga tahu dan cepat mengatasinya. Yang kedua yaitu sistem nilai. Sistem nilai suatu organisasi ialah sekumpulan batasan yang meliputi landasan, maksud, dan cara berinteraksi suatu organisasi. Apakah suatu itu baik, buruk, salah, atau benar? Selanjutnya yaitu bentuk konflik kerja dalam organisasi. Yang pertama adalah konflik hierarki. Konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi, misalnya konflik antara pimpinan dengan kepala bagian. Yang kedua yaitu konflik fungsional. Konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi, misalnya konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian keuangan. Yang ketiga yaitu konflik staf dengan kepala unit. Konflik yang terjadi antara pimpinan dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Misalnya karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang berlebihan. Yang keempat yaitu konflik formal informal. Konflik yang terjadi misalnya normali organisasi formal dilakukan di organisasi non formal. Selanjutnya adalah penyelesaian konflik. Terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama adalah pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Memusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan hal-hal yang sepele. Yang ketiga yaitu menyepakati suatu solusi.
yaitu mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat adalah pelaksanaan. Mengingat bahwa akan ada selalu keadaan untung dan rugi. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi ini bermaksud untuk melahirkan serangkaian penyelesaian yang dianggap baik untuk masalah yang dihadapi. Selanjutnya, pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam suatu pekerjaan. Stres kerja ini terlihat dari emosi yang tidak stabil, perasaan tidak senang, suka menyendiri, susah tidur, tidak bisa rileks, cemas, dan lain-lain. Stres merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebih yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampaui batas. Selanjutnya, jenis stres kerja. Stres tidak selalu buruk, meskipun seringkali dibahas dalam konteks yang negatif, karena stres memiliki nilai positif ketika menjadi peluang saat menawarkan potensi hasil. Menurut Bentley dan Shelley mengungkapkan ada beberapa jenis stres kerja, yaitu eustress atau good stress, merupakan stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Selanjutnya, distress merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalaminya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, hiperstres, yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Meskipun dampak bersifat positif atau negatif, tetap stres ini tetap saja membuat individu terbatasi kemampuan adaptasinya. Selanjutnya yaitu faktor pengaruh stres kerja, yaitu 1. Karakteristik pekerjaan, 2. Kondisi lingkungan kerja, 3. Keuangannya, kurangnya pengawasan, 4. Jam kerja panjang, 5. Sumber daya kurang memadai, 6. Konflik interpersonal, 7. Sistem penghargaan buruk, dan yang terakhir adalah adanya kekerasan dalam kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ucap kata yang salah, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.